Komitmen pejabat negara bekerja demi rakyat tampaknya sedang diuji. Surat berkop kementerian jadi atensi karena keluarga menteri memohon dapat fasilitas selama berada di luar negeri. Jika benar demikian niatnya, kemana lagi kita bisa berharap sosok negarawan yang tetap bersahaja? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Surat tertanggal 30 Juni 2025 dengan kop Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini meramaikan jagat maya. Isinya meminta dukungan 6 kedutaan besar Indonesia dan 1 konsulat jenderal RI mendampingi istri Menteri Maman Abdurrahman dalam kegiatan misi kebudayaan di negara-negara Asia dan Eropa. Usai viral, Menteri Maman bergegas ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk klarifikasi sambil menyerahkan dokumen terkait. Ia mengaku tidak tahu dari mana asal surat karena tidak pernah ada perintah menulis edaran. Maman menegaskan tidak ada anggaran negara yang dipakai pada acara yang diikuti anaknya. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP. Mengikuti pertandingan misi budaya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Tak berselang lama via akun Instagram, istri Maman Agustina Hastarini membenarkan keberangkatannya ke Eropa bersama anaknya. Namun ia menegaskan seluruh perjalanan menggunakan uang pribadi. Setali 3 uang dengan sang suami, Agustina tak tahu menahu atas surat yang beredar. Pihak istana telah mendengar penjelasan Menteri Maman atas masalah yang terjadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengingatkan jajaran menteri untuk berhati-hati dalam bertindak selaku pejabat negara. Tidak sampai ke situ. Untuk kami aja. Teman-teman sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang Sebelum ke KPK, Kang Maman sempat ngobrol juga ke Mas atau mungkin ngobrol menjelaskan soal apa aja itu? Dan kalau penjelasannya kan seperti beliau sampaikan bahwa tidak ada menggunakan fasilitas negara, semua menggunakan dana pribadi. Meski sudah berujar tidak memakai fasilitas negara, namun Komisi Pemberantasan Korupsi merasa perlu memastikan pemakaian uang atas perjalanan keluarga pejabat itu. KPK mengaku akan mendalami seluruh dokumen yang diserahkan Maman menyangkut keberangkatan istri anak ke luar negeri. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan ya. Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga. Insiden semacam ini membangun ingatan mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis. Ia berbagi pengalaman membantu rombongan delegasi untuk studi banding wisata yang datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Ujung-ujungnya, Todung diminta tanda tangani berkas seolah studi banding berjalan sesuai rencana. Kita kadang-kadang begini ya, kadang-kadang datang rombongan delegasi dari satu daerah. Ya, kemudian ingin datang ke kedutaan. Tapi kita nggak pernah dihubungin ya waktu mereka mau datang. Nah, mereka bilang datang mereka itu untuk tujuan studi banding ya mengenai pengelolaan wisata di daerah tersebut. Nah, tapi kan tidak jelas agendanya mau kemana. Ternyata mereka hanya datang ke museum-museum. Nah, itu studi bandingnya seperti itu. Tapi ya tidak jelas gitu. Mau ketemu pihak mana, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Nah, kita tiba-tiba didatengin ya mereka minta kita tanda tangan
Karena tanda tangan kita itu penting ya untuk membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Di mata mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang, tindakan itu tak sekadar melanggar etika, bahkan membuka ruang gratifikasi di baliknya. Kalau dikatakan itu kalimatnya itu mohon dukungan itu kan macam-macam. Dukungan apa yang diminta? Transport, jemputan di bandara, supaya di bandaranya lancar ngurus paspor. Itu juga kan mengerahkan orang gitu ya. Jadi mohon dukungan itu kalau dijabarkan itu kan itu berpotensi gratifikasi gitu. Which is tadi di depan sudah dibantah si ibu tuh, enggak kok gua beli paspor, gua beli ini sendiri, penerbangan sendiri. So what? Terus yang mau diminta bantuan tuh apa gitu kan, itu pertanyaannya. Publik masih ingat di awal masa kerja Kabinet Merah Putih, urusan surat resmi lembaga untuk keperluan pribadi pernah mencuri perhatian. Saat itu, Menteri Desa Yandri Susanto lewat surat berkop kementeriannya mengundang jajaran pengurus desa dalam acara Haul Sang Ibu sekaligus peringati Hari Santri. Setelah heboh, Yandri mengaku keliru memakai surat Kementerian Desa. Ia memastikan tak ada uang negara yang terpakai dalam acara. Persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahfud MD ya, semua yang sekarang sedang heboh di medsos, kami terima kasih atas masukan dan sarannya. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu ya. Saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya persoalan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Selagi penegak hukum menguji kebenaran kabar itu, rasanya kita sebagai rakyat perlu mengingatkan lagi para pejabat negara. Segala tindak tanduk pribadi dan keluarga akan jadi perhatian. Sekali menggores luka rakyat, selamanya akan membekas. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Maintarwan, Kompas TV.